Ya, Roman Catholicism ini sebetulnya adalah gereja yang ada di Roma pada awalnya. Ini termasuk ya gereja dari buah dari misi para rasul. Ya, misalnya Rasul Paulus, Rasul Petrus. Ya, jadi bukan gereja yang baru, ini gereja purba, gereja mula-mula yang ada di wilayah barat atau di Eropa Barat. Tetapi gereja itu bukan hanya di kota Roma, ya, tetapi kan juga berkembang akhirnya ke seluruh dunia. Nah, gereja Roma itu sendiri disebut gereja yang Katolik, ya. Penamaan Katolik ini memang nanti pada akhirnya untuk membedakan dengan gereja-gereja yang ada di timur, yang disebut gereja Ortodoks. Nah, ini sedikit sejarah, ya. Nah, ketika Kristus bangkit dan naik ke surga, lalu terjadi Pentakosta, para rasul menerima karunia, ya, Roh Kudus, lalu mereka memberitakan Injil, ya kan, dari Yudea, dari Yerusalem, Samaria, sampai ke daerah Asia Kecil, sampai ya Eropa. Nah, Eropa inilah kota Roma itu yang dianggap ibu kota atau kota metropolitan, ya, kota dari kerajaan Romawi. Nah, Injil sampai di sana. Lalu ada gereja di Roma, ya kan? Makanya kita baca ada surat Roma, gitu. Tapi gereja-gereja bukan hanya ada di Roma, ada di mana? Yerusalem, Yudea, ya kan? Kemudian di Antioquia, kemudian berkembang lagi ke Alexandria di Mesir. Ya, jadi waktu itu abad pertama itu sudah ada perkembangan Injil, ya, atau ada gereja-gereja yang sudah didirikan oleh para rasul. Misalnya Rasul Paulus, ya, dia sudah mendirikan gereja di mana-mana sampai ke Yunani, oke, sampai di wilayah Asia Kecil, sampai ke Turki, yang sekarang disebut Turki. Ya, itu semua gereja rintisan Rasul Paulus. Lalu Rasul Markus merintis gereja ke kota Alexandria di Mesir, kota pelajar, ya kan? Nah, Rasul Petrus menjadi the first bishop di gereja Antioquia. Antioquia itu di daerah Suria sekarang, Syria, ya kan? Nah, jadi sudah ada pusat-pusat kekristenan, yaitu di Yerusalem, ya, kemudian ke Antioquia, lalu ke Roma, lalu ke Alexandria. Nah, pada akhirnya nanti muncul lagi satu pusat di Konstantinopel atau di Bizantium, di daerah Turki sekarang yang disebut Istanbul. Ya. Nah, itu 5 pusat kekristenan awal-awal dan semuanya punya pengajaran yang sama. Doktrinnya sama, ibadahnya sama, kitab sucinya sama, liturginya sama gitu. Ya, termasuk Roma, di kota Roma atau Roma Katolisisme itu. Oke. Namun pada tahun 1054, tepatnya 16 Juli, ya, inilah seringkali disebut masa yang kelam bagi gereja karena terjadi the Great Schism atau perpecahan antara gereja yang di kota Roma, gereja Roma yang disebut Katolik, dengan gereja-gereja yang di timur, yaitu tadi yang saya sebut kayak misalnya di Yerusalem, Antioquia, ya, Bizantium, Alexandria, itu semua di wilayah Asia atau wilayah timur. Sedangkan Eropa di wilayah barat. Maka ada istilah gereja barat, gereja timur, atau gereja Latin itu di kota Roma, gereja Yunani artinya berbahasa Yunani ya di timur. Ya. Nah, tahun 1054 pecah antara gereja yang di barat dengan timur. Artinya pecah dalam pengertian mereka tidak lagi saling mengakui. Ya, tidak lagi komuni, ya, menjalin satu komuni. Oke. Nah, ceritanya adalah
eh, pada masa itu gereja di Roma itu dipimpin oleh apa namanya, ada Pope di Roma itu ya mengutus Kardinal Humbert ya eh, ke kota Konstantinopel ya, ke gereja Hagia Sophia, oke, bersama dengan Kardinal Deacon Frederick of Lotharingia ya. Nah, mereka apa namanya di situ menyampaikan ya satu keinginan dari Pope atau Paus di kota Roma itu masalah papal power, ini kuasa Paus ya. Nah, ketiganya itu masuk ke sanctuary ya, ke aula gereja itu, ada satu dokumen ya yang mau memutuskan hubungan. Dokumen itu diserahkan kepada patriark pemimpin gereja di Konstantinopel, yaitu pemimpinnya adalah Michael Serurarius. Ya. Nah, Humbert shook the dust of his feet dan berkata, "Let God look and judge." Dengan sombongnya begitu ya. Mari Allah akan melihat dan memutuskan. Nah, dia serahkan dokumen excommunicating itu. Ya, karena gereja di timur itu tidak mau mengakui bahwa patriark atau paus di Roma itu yang paling berkuasa. Ya. Nah, tentu gereja-gereja yang di timur tidak mau. Ya. Yang adalah ya ada senioritas tetapi bukan dalam hal kuasa. Gitu. Ya. Nah, ini sebenarnya masalah politik sebetulnya. Ya, perpecahan ini. Ironisnya, The Pope di sana meninggal ya tanggal 9 April pada tahun itu. Ya, di sini tahun 1054 seringkali dianggap sebagai major maker ya in the Great Schism antara dua grup kekristenan. Yang akhirnya dibedakanlah Ortodoks di timur dan istilahnya tadi di barat itu Katolik. Oke, ya. Kita lihat lagi perbedaan-perbedaan ya antara gereja yang di timur dengan gereja yang di barat atau Katolik dengan Ortodoks ya. Nah, ada area-area yang cukup berbeda ya. Misalnya ini berbicara tentang development of doctrine, kemudian hubungan antara iman dan rasio atau pikiran ya reason, dan masalah spiritualitas. Oke, development of doctrine. Nah, Gereja Katolik Roma itu menerima tentang development of doctrine. Artinya doktrin itu bisa berkembang, bisa berubah, bisa direvisi. Ya. Nah, bagi ortodoksi enggak, doktrin itu ya ada solid, sudah benar. Tidak bisa direvisi lagi atau diubah-ubah lagi. Nah, doktrin itu sudah kebenaran. Nah, tetapi di Roman Katolik menerima ada yang namanya development of doctrine. Ya, artinya bahwa gereja bisa memiliki satu progres pengertian dan ekspresi doktrin ya di sepanjang zaman. Nah, the classic Catholic text tentang doctrine development ini adalah dari
John Henry Newman, ya, yang dia menulis buku tentang An Essay on the Development of Christian Doctrine. Kardinal Newman ini adalah dulunya dia Anglican, lalu dia convert, dia pindah ke Roma Katolik. Nah, dialah yang mempertahankan tesis tentang development of Christian doctrine itu. Ya, bahwa Anglican dan Protestan itu kan menyerang doktrin Roma Katolik. Ya, yang katanya tidak ada di kitab suci dan absen dari kesaksian dari gereja-gereja purba. Nah, Newman membela Katolisisme. Ya, nah dia mengatakan bahwa dia tidak menerima ya truly new dogma, ada dogma yang benar-benar baru yang didefinisikan oleh gereja, tetapi dogma yang berkembang. Jadi bedakan satu dogma yang baru dengan dogma yang berkembang. Jadi kalau dogma yang baru itu benar-benar ya dogma yang baru. Di sepanjang sejarah itu belum pernah ada. Itu the new dogma. Ya, tapi di Katolik itu yang mengatakan dogmanya nggak baru tapi berkembang. Artinya ya bisa direvisi begitu. Ya. Jadi bukan sesuatu yang kaku nggak bisa direvisi atau diubah. Tapi bukan dogma yang benar-benar baru, ya. Nah kalau kita cek misalnya ada satu ajaran yang benar-benar baru, nah ini berbahaya. Kita perlu cek apakah dogma yang benar-benar baru itu sesuai nggak dengan ortodoksi. Ya, nah sekarang ini mungkin banyak orang mengklaim banyak dogma baru. Nah, kita cek aja apakah di sepanjang sejarah ada. Kalau ada kita cek lagi, ini ortodoksi atau heterodoksi. Ciri-ciri ajarannya itu seperti apa. Ya, nah saya kira semua bidat dan kesesatan itu sebetulnya sudah pernah muncul. Cuma ya di develop aja yang ibaratnya barangnya sama cuma casingnya aja diubah-ubah. Oke? Nah itu kebanyakan seperti itu sekarang. Ajarannya sebetulnya sama, cuma bajunya aja yang diganti. Sama lah kalau kita beli buku ya, buku isinya sama, cuma covernya aja diubah-ubah. Nah, saya kira doktrin itu juga seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang mengklaim ini ada doktrin yang baru, benar-benar alkitabiah. Nah, kita cek aja ke sejarah. Ajarannya itu seperti apa, pernah ada nggak dulu? Ya, nah seperti sekarang misalnya muncul oneness of God, Jesus only, hyper grace, terus apa lagi tadi ya? Kayak karunia-karunia roh yang berlebihan itu sebetulnya semua sudah ada dalam sejarah. Jadi bukan benar-benar baru. Kita bilang baru mungkin ya karena orang itu nggak pernah belajar sejarah, jadi nggak tahu. Ya. Nah kalau kita belajar sejarah kita tahu, gitu. Oke. Jadi kalau kita menuduh Roman Catholicism ini mengajarkan dogma yang baru, tidak. Dia dogma yang sama, berakal dari tradisi gereja yang sama. Cuma terus berkembang. Ya. Development of doctrine. Mereka percaya doktrin itu ada progresnya. Iya. Nah, misalnya contohnya nanti kita lihat ya. Di Katolik itu dulu bahwa mengatakan keselamatan itu hanya ada di dalam gereja Katolik. Itu di abad ke-14, 15 mengatakan seperti itu. Ya kan? Nah, lalu ketika Konsili Vatikan kedua tahun 60-an itu diubah lagi, direvisi lagi. Keselamatan itu juga bisa di luar Katolik. Nah, itu contoh development of doctrine. Ya. Oke.
Kita lihat di sini. Nah, sedang di ortodoksi itu tanggapannya adalah bahwa the development of doctrine itu sebetulnya adalah bukan kontennya, bukan meaning atau substance-nya, tetapi expressions of Christian dogmanya itu yang bisa berkembang. Ya. Jadi the development of the expressions of Christian dogma, but not of its meaning and substance, which is eternal. Jadi meaning substance dari dogma itu udah nggak bisa ditawar, kebenaran absolut. Ya, jadi kalau misalnya mengatakan Yesus itu hanya manusia, bukan Allah, itu kan muncul kan dogma-dogma seperti itu kan. Nah, kita menganggapnya itu apa? Meaning atau substance yang sudah diubah dan kita tolak. Karena nggak ada development of doctrine seperti itu. Begitu kita ngomong dogma itu Yesus adalah Allah dan manusia sekaligus dalam satu pribadi, udah titik. Sampai selama-lamanya begitu, nggak bisa diubah-ubah. Tapi kalau ada yang mencoba mengubah, ya berarti itu nanti akan menjadi heterodoksi. Ya, oke. Nah, mungkin kita yang perlu mengerti perubahan itu bukan konten atau meaningnya, tetapi expressionnya. Ya, cara menyampaikannya. Tetapi hati-hati, konten yang sama, tapi kalau cara disampaikan dengan berbeda, itu juga akhirnya jatuh kepada heterodoksi. Bisa kita pelajari ya tentang teologi-teologi yang kadang-kadang sangat kontekstual. Sehingga kontennya itu diubah, akhirnya jadi sesuatu yang keliru, salah. Saya tidak mengatakan kontekstual itu salah ya. Tetapi kalau sampai meaning atau kontennya itu berubah, gara-gara kontekstual, itu juga keliru. Ya, begitu. Jadi kalau misalnya kalau di di budaya Chinese itu ya atau misalnya contohnya di Taoisme itu dikatakan Tao, minggu lalu saya kasih contoh ya, Tao itu sama dengan firman, itu keliru. Tao ya Tao, firman ya firman, logos. Ya, tetapi bagaimana kita menyatakan firman itu sebagai Tao dalam konteks orang Taoisme? Nah, hati-hati. Jadi jangan samakan Tao itu sama dengan firman. Ya. Apa yang diajarkan dalam Taoisme, ya ada kemiripan dengan firman atau logos itu. Tetapi Tao itu bukan logos, Tao itu bukan firman atau logos. Nah, kita jangan kompromi dengan konten atau meaning. Tetapi the expressions mungkin bisa sama, tapi not the content of meaning. Ya, Kristus, ya firman Allah jadi manusia, itu nggak bisa ditawar lagi. Kita nggak bisa mengatakan firman Allah itu hanya jadi atau hanya serupa orang, bukan jadi orang, hanya mirip dengan orang atau mirip dengan manusia. Nah, itu kan mengubah konten. Ya kan? Gitu. Nah, itu nggak boleh. Expression silakan itu bisa berkembang, tetapi not the content. Ya. Gitu. Nah, kita harus ngerti. Misalnya tentang inkarnasi. Ya. Jadi kalau kalian baca di buku di Orthodox Way ini, oke, ada pertanyaan misalnya gini tentang inkarnasi ini. Jadi buku di Orthodox Way itu misalnya tentang inkarnasi itu konten kita loh. Inkarnasi, Allah Tritunggal, ya yang kemarin kita bahas itu tentang keselamatan, tentang anugerah, tentang dosa, itu konten-konten yang kita harus paham betul, nggak boleh diubah-ubah. Ya, misalnya ada pertanyaan gini,
Kenapa Kristus itu harus lahir dari perawan Maria? Kalau dunia kedokteran sekarang kan nggak bisa terima dengan reason dia bahwa ada orang perawan yang bisa melahirkan. Itu kalau menurut dokter kandungan nggak mungkin. Ya kan? Impossible. Kalau menurut sains nggak akan mungkin. Dia perawan tanpa bersetubuh dengan laki-laki, masa dia bisa mengandung lalu melahirkan? Nah, kalau kita kompromi, oh iya ya, kalau gitu Maria bukan perawan. Buktinya dia bisa melahirkan begitu. Nah, kontennya kita ubah, kita sudah heterodoksi. Ya, jadi hati-hati. Nah, kita harus tahu kenapa kok, berarti kita harus belajar nih, kenapa kok Kristus dilahirkan dari seorang perawan? Kenapa enggak seorang ibu aja sudah berumah tangga, baik-baik punya suami gitu loh? Iya kan? Nah, kalian harus bisa jawab kalau orang tanya seperti itu. Coba jelaskan mengapa firman Allah itu atau Kristus itu harus lahir dari seorang perawan, bukan dari seorang wanita yang sudah menikah punya suami. Ya kan? Nah, apa jawabannya? Kalau kalian ditanya misalnya seperti itu, bisa memberi jawaban nggak? Ya. Nah, sebab apa? Ini kalau dia lahir dari seorang perawan, berarti kan tidak ada campur tangan atau campur dari benih laki-laki atau sperma. Berarti hanya ada benih perempuan. Ya kan? Lalu benih laki-lakinya di mana? Gak ada. Tapi digantikan oleh benih dari Roh Kudus. The incarnations of the Holy Spirit and the Virgin Mary. Kenapa? Ya, karena memang Tuhan itu menurunkan firman-Nya jadi manusia. Jadi bukan orang yang baru. You understand? Kalau benih laki-laki dan perempuan bersatu kan new person. Ya kan? Sama kalau kayak kita nikah nih nanti punya anak. Anak ini kan new person, orang yang baru. Oke? Jadi di dalam rencana keselamatan Allah itu tidak ada another person atau new person. Yang ada ya anaknya sendiri yang turun di bumi jadi manusia. Jadi bukan orang lain. Bukan nabi, bukan rasul, bukan raja, bukan siapapun. Tapi firman atau logos Allah itu. Makanya harus perawan. Karena kalau bukan perawan, dia udah nikah, bercampur benih laki-laki, itu bukan lagi firman Allah lagi. Tapi orang lain, new person itu, orang yang baru. Oke? Nah, jadi kita nggak percaya. Ya. Kalau bukan Kristus, ya tidak ada keselamatan. Berarti hanya dia satu-satunya. Firman logos Allah itu yang bisa menyelamatkan kita. Oke, itulah sebabnya kelahiran dari seorang perawan itu kita mesti ngerti betul. Nah kita harus baca kan. Kembali lagi, kalian di sini, kita di sini banyak membaca seperti itu. Ya, nah ini berarti apa? Kalau dia lahir dari seorang perawan, ini artinya ya dia mengambil kemanusiaannya Maria. Ya, kemanusiaan Maria itu berasal dari mana? Berasal dari kemanusiaan Adam yang sudah jatuh. Kemanusiaan Adam yang memang sudah fallen, sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, kenapa kok dia harus jadi manusia?
Nah, kita harus ngerti. Jadi kalau doketisme, ajaran-ajaran lain mengajarkan bahwa Yesus bukan manusia, dia pura-pura jadi manusia. Jadi dia nggak bisa sedih, dia nggak bisa menderita, gitu. Ya, nah nanti kalau muncul lagi ada ajaran seperti itu, kita sudah tahu, ini ajaran heterodoksi. Mungkin istilah bidat terlalu kasar ya, kita bilang aja heterodoksi. Ya kan? Apa namanya? Heterodoksi. Nah, itu istilah yang lembut. Tapi kalau orang ngerti, mungkin dia tersinggung. Ya, kalau dia nggak ngerti, ya kasih tahu. Bisikin aja. Kamu udah bidat. Oke. Nah, dia harus ngambil kemanusiaan Maria. Dia mengambil kemanusiaan Maria supaya dia bisa apa? Memperbarui kemanusiaan yang rusak itu. Ya kan? Karena sekali lagi, dia datang untuk menyelamatkan manusia. Jadi kalau dia tidak jadi manusia, maka tentu dia tidak bisa menyelamatkan. Ya. Nah, ini kira-kira contohnya. Kita nggak bisa kompromi dengan namanya the content. Ya. Oke, kita lanjutkan di sini tentang the development of the doctrine. Ya. The Apostolic Fathers dikatakan di sini had a higher level of understanding than the apostle. Oke, tentu kita akui. Memang kalau apostolic father itu kan berarti bapak-bapak gereja setelah atau murid pertama lah dari para rasul itu. Punya level understanding yang lebih daripada apostol, para rasul. Atau the medieval scholastic mengerti lebih baik daripada bapak gereja dan sebagainya. Ya, tetapi ini adalah pengertian yang tidak mengubah the content, tapi the expressions. Nah itu ya kita mesti pahami. Nah kita percaya bahwa dari generasi ke generasi orang yang mempelajari doktrin itu akan semakin pintar, benar. Akan semakin mahir menjelaskan doktrin itu. Tapi the development of the doctrine itu tidak boleh mengubah the formulanya, the contentnya. Ya. Nah, yang kedua masalah faith and reason. Di dalam gereja Roma Katolik, ya, perkembangan doktrin, development of doktrin ini terjadi juga karena faith and reason, iman dan reason. Reason itu berarti berlogika ya, berargumen atau akal budi kita. Nah, misalnya di sini salah satu teolog terkenal di dalam Roma Katolik yaitu Thomas Aquinas, ya. Dia banyak memakai tentang Aristotelian logic. Oke, sebetulnya nggak masalah karena di timur juga banyak yang memakai metode seperti Aristoteles ini, seperti katakanlah John Damascus. Oke, banyak juga bapak-bapak gereja yang akhirnya juga banyak bergelut memakai istilah-istilah filsafat Yunani untuk menjelaskan tentang doktrin atau teologi. Ya. Tetapi tulisan Aquinas, ya di sini dikatakan merger, gitu ya, dengan Aristoteles. Oke, dalam usaha dia membuktikan eksistensi Allah yang sangat
logical dan scientific. Oke, nah dari situ kelihatan bahwa ya lalu generasi-generasi berikutnya setelah Aquinas itu sangat mengedepankan yang namanya reason atau rasio tadi. Ya, misalnya Pope dari Yohanes Paulus II dia mengatakan faith and reason are like two wings, seperti dua sayap, di mana human spirit rises to the contemplation of truth. Okay, God has placed in human heart a desire to know the truth, in a word, to know Himself, so that by knowing and loving God, men and women may also come to the fullness of truth about themselves. Jadi ajaran Katolik sangat menekankan yang namanya reason atau metode-metode filsafat Aristotelian di dalam menjelaskan tentang teologi atau iman. Ya. Nah, kritikan dari kita adalah bahwa mereka cenderung menjadi rasionalis. Segala sesuatu harus subjek kepada human rationality. Ya, bisa ikuti ya. Human reason akhirnya tidak hanya jadi tool, tetapi juga kriteria kebenaran. Jadi kalau nggak sesuai reason kita, maka itu bukan kebenaran. Nah ini bahayanya adalah kalau rasionalis, contoh tadi ya, seorang perawan bisa melahirkan. Secara reason mungkin nggak? Hah? Enggak kan? Nah, karena nggak bisa diterima oleh reason, akal budi, maka kita tolak kebenaran itu. Nah, ini yang kita nggak percayai juga. Ya. Oke, human reason akhirnya menjadi bukan hanya tool, tetapi criterion of truth. It also the reason much the Roman Catholic spiritual life is legalis dan juga berpengaruh kepada kehidupan spiritualnya menjadi legalis. Karena sangat concern dengan sesuatu yang bersifat rasionalis tadi, legal tadi. Ya, philosophical category then with addressing and healing spiritual realities. Nah, ini kita perlu tahu bahwa dogma atau teologi dari Katolik itu dibangun dari sejak Aquinas yang sangat mengedepankan apa? Rasional. Ya. Nah, inilah yang akhirnya bagaimana dengan istilah mysticism? Ya. Dan bahwa Allah itu misteri, Allah itu incomprehensible, Allah itu esensi yang sulit dijelaskan, tidak bisa dengan akal budi. Nah, itu hanya nanti bertentangan dengan reason. Jadi ketegangan antara faith dan reason itu kita mesti balancing. Ya. Bagi kita, ya, pikiran yang rasional itu memang tool untuk mendukung cara untuk mengenal kebenaran. Tapi bukan reason yang memimpin kepada iman. Jadi kalau nggak sesuai akal budi, maka iman itu ditolak. Kita nggak seperti itu. Tapi yang benar adalah faith, iman, ya, reason itu hanya sebagai tool untuk support the means of knowing the truth. Jadi, rational thought itu adalah useful tool untuk mensupport the means, cara untuk mengenal kebenaran. Jadi, bagaimana kita mengenal tentang inkarnasi, tentang Kristus, tentang keselamatan, itu semua bisa dijelaskan dengan reason. Misalnya, kenapa kok Kristus harus bangkit dari kematian? Kita juga nggak percaya, ya pokoknya harus percaya Kristus itu bangkit. Kalau kamu nggak percaya, kamu masuk neraka. Penjelasannya gimana?
Nggak ada. Pokoknya aja. Nggak seperti itu juga. Ya kan? Nah, kita bisa menjelaskan mengapa kok Kristus itu harus mati. Sebab dia dengan mati, maka dia rohnya, tubuhnya terpisah, ya, tubuhnya adalah kubur, rohnya turun ke dalam dunia orang mati. Lalu disitulah dia memberitakan Injil, menyelamatkan orang-orang dari sejak Adam sampai generasi, ya. Dia menyelamatkan mereka, menghancurkan alam maut itu. Ya, dengan cara dia membawa mereka ke Firdaus seperti pencuri yang di samping Kristus. Oke? Nah, lalu dia bangkit. Berarti alam maut itu tidak bisa mencegah dia. Ya, berarti maut itu sudah dikalahkan. Hades itu dikalahkan. Dosa itu berarti juga dikalahkan. Jadi semua bisa dijelaskan dengan rational thought. Nah, rational thought kita itu untuk support, mendukung kita bagaimana kita menjelaskan iman yang misteri itu. Oke. Nah, oleh sebab itu kita antara faith and rational itu faith in cooperation with God's grace. Reason, though useful, is not a necessary element in Christian life. Jadi bukan elemen yang wajib hadir. Misalnya, bagaimana saya bisa menjelaskan secara reason kalau seorang perawan itu bisa melahirkan? Oke? Tetapi saya bisa menggunakan reason saya. Iya betul, perawan bisa melahirkan. Kenapa? Karena ada benih Roh Kudus. Ya, jadi dengerin semua ya. Karena ada benih Roh Kudus. Berarti memang bukan berarti Maria itu tiba-tiba kandung, tidak. Tapi ada apa? Campur tangan ilahi, yaitu benih Roh Kudus tadi. Gitu. Ya. Nah, jadi kita menggunakan reason untuk menjelaskan the truth, kebenaran itu. Ya. Tapi sekali lagi, ya, reason is not a necessary element in Christian life. How do you prove? Gimana kamu membuktikan perawan itu bisa melahirkan? Ya memang nggak bisa. Secara rasio nggak mungkin. Ya kan? Tapi secara rasio kita bisa menolong menjelaskan argumentasi kita adalah karena ada campur tangan ilahi. Oleh sebab itu reason is not necessary element in Christian life. Ya, tapi ini bukan berarti kita jadi anti intelektual gitu loh. Kita pakai intelektual kita untuk mendukung tentang bagaimana kita menjelaskan kebenaran, bagaimana kita menjelaskan sesuatu yang misteri itu. Nah, akhirnya apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Dia pakai cerita. Ya kan? Dia mengajarkan kerajaan surga yang belum pernah dilihat manusia. Dia mau menjelaskan tentang siapa Allah itu, kerajaan surga itu gimana? Menjelaskan sesuatu yang manusia sendiri belum pernah lihat. Ya, yang beyond the comprehensible of the mind of human. Tuhan Yesus bukan berarti kan nggak punya cara, dia punya reason, dia pakai rasionya, dia jelaskan. Oh, kerajaan surga itu seperti apa? Seorang raja yang mengundang, yang membuat pesta kan, buat anaknya. Nah, lalu dia undang orang-orang datang, tapi orang-orang diundang itu tidak mau datang. Dia suruh lagi, gak mau datang lagi. Akhirnya dia alihkan ke orang-orang yang di pinggir jalan, ya kan, di gang-gang. Lalu orang-orang itu pada datang, masuk, ikut perjamuan. Tapi ada seorang yang gak berpakaian pesta. Lalu orang itu apa? Diusir, dibuang dalam kegelapan.
Nah, itu pakai rasio nggak cerita itu? Reason, ya, gitu. Tapi reason ini dipakai untuk apa? Menjelaskan, mendukung faith, iman tadi. Bukan reason yang jadi kriteria tentang kebenaran itu. No, ya, reason itu hanya jadi tools to knowing the truth. Oke, sekarang kita lanjutkan tentang spirituality, tentang kerohanian. Apa yang ditekankan oleh gereja Katolik atau Roman Catholicism ini karena mereka terpengaruh dengan namanya sangat menekankan tentang reason, maka ini akhirnya menyebabkan imbalance spirituality. Jadi spirituality yang tidak seimbang. Artinya apa? Kesatuan antara tubuh, mind, and soul, pikiran dan jiwa, itu akhirnya terpecah, tidak integral. Ya, nah fragmen, terpecah. Jadi the carnality of the body being in a sense disintegrated from the mind. Jadi tubuh tidak lagi integrasi dengan pikiran. Ya, ini yang terjadi di dalam spiritualitas of the Roman Catholicism. Oke, nah ada yang menekankan sangat antroposentrik dan materiali fokus, sangat berfokus kepada antroposentris manusianya dan materinya daripada the eye of the soul atau nous itu. Ya, gitu. Lalu di sini dikatakan, misalnya kita bisa lihat lah ya di dalam karya-karya seni, misalnya Renaissance atau Baroque, itu mereka sangat menekankan tentang highly sensual. Jadi kalau kita lihat kesenian di zaman Renaissance dan Baroque itu sangat sangat highly sensual. Saya patung-patung yang telanjang, ya kan? Itu pengaruh dari apa namanya antroposentrik itu, ya. Ya kalau kita lihat seni di abad pertengahan di Eropa itu seperti itu, ya. Nah Roman Catholicism ya ini dalam hal juga musical, ya ini juga sangat berbeda ya dengan ortodoksi. Kemudian kita lihat juga di dalam private spiritual practice itu juga ada apa namanya stigmata, ya. Misalnya Francis of Assisi, ini the founder of Franciscan. Oke, nah ini yang sangat menekankan kepada apa namanya antroposentrik, kepada apa namanya orang-orang miskin gitu. Oke, kepada kebutuhan hidupnya, ya. Lalu Ignatius Loyola ini menekankan kepada asketismenya berlebihan. Satu sisi sangat antroposentris, satu sisi sangat ekstrim dalam asketisme. Nah ini akhirnya terjadi dalam pendekatan-pendekatan spiritual life-nya, ya. Ada yang juga sangat sensualistic approach, ya, terhadap spiritual life. Ini contohnya misalnya ya. Nah kita bisa lihat misalnya contoh film dari Mel Gibson tentang The Passions of the Christ. Itu kan Mel Gibson itu kan seorang Katolik, ya dia sutradara dari film tersebut. Oke, nah kalau kita bisa lihat bagaimana film itu, ya itu kan sangat apa namanya menekankan kepada apa? Sensualitinya, ya kan, antromorfistiknya, gimana luka-lukanya, apa namanya darahnya, oke. Nah itu di dalam Katolik itu seperti itu,
Ya. Nah, kalau dalam ortodoksi itu enggak. Itu Yesus menjalankan proses penyaliban itu dengan ketenangan. Ia menderita, tetapi nggak digambarkan sampai mukanya itu hancur lebur atau sampai tragis seperti di film itu. Enggak. Ya karena memang ini adalah latar belakang doktrin ya bahwa memang di Katolik itu eh, penderitaan Kristus itu untuk memuaskan keinginan Allah, ya ke murka Allah itu, sehingga ya memang dibuat sedemikian. Tetapi di dalam ortodoksi melihat penyaliban itu adalah cerminan dari kasih Allah. Justru itu adalah kasih Allah, bukan untuk memuaskan murka Allah, tetapi itu adalah kasih Allah yang mengorbankan anaknya. Ya, nah ini salah satu contohnya ya film dari Mel Gibson itu. Nah dia katakan di sini ya bagaimana patience-nya itu antromorfisme itu begitu kental sekali ya. Kalau di ortodoksi itu tentu tidak demikian. Oke, kita lanjutkan lagi. Roman Catholic spirituality in practice is often legalist as well. For instance, it is held as a sin not to fast, whereas Orthodoxy recognize fasting as simply a tool. Ya, jadi disebut legalis itu misalnya apa di sini dikatakan how to obtain indulgence out of purgatory, quantitative finances. Jadi kalau kamu berdosa ya misalnya wajib bayar sampai ada surat hutang segala atau ada purgatori segala. Itu legalis. Ya. Jadi kayak penebusan Kristus di kayu salib itu nggak cukup membebaskan atau mengampuni dosa manusia. Harus ada kuantitatif sejumlah penebusan dosa lagi. Ya, makanya ada perbuatan-perbuatan baik yang harus dikerjakan untuk menghapus dosa-dosanya. Misalnya dosamu 10 kilo. Berarti kamu harus membalas atau menghapus dosa itu dengan perbuatan baik 10 kilo. Oke, itu legalis. Jadi ada kuantitatif penance-nya. Ya, ada purgatori atau api penyucian. Ya, untuk menyelesaikan. Dia api penyucian itu begini. Dia Katolik, tetapi sepanjang hidupnya dia banyak dosa nih misalnya. Dia belum cukup banyak melakukan perbuatan baik. Lalu akhirnya kalau dia mati dia masuk mana? Surga atau neraka? Kalau dia masuk neraka, padahal dia Katolik ini, dia percaya Yesus. Tapi perbuatannya, kehidupan dia waktu di dunia itu jahat misalnya. Kalau jahat, masa sih masuk surga? Gitu. Tapi sisi lain, nggak mungkin dia masuk neraka karena dia Katolik gitu. Nah, maka diambil jalan tengah. Dia masuk ke purgatori. Di mana dia disucikan. Dimurnikan dulu di situ supaya dosa-dosanya semua terhapus, baru nanti dia bisa pindah ke surga. Ya, atau katakanlah ini, misalnya ucapkan 10 doa Maria. Say 10 Hail Marys and 1 Our Father. Jadi doa-doa itu makin banyak diucapkan, itu nanti untuk mengurangi dosa-dosanya. Oke, nah itu diajaran di dalam Katolik. Kenapa? Karena ini adalah legalis spirituality. Ya tadi antara faith and reason tadi begitu jelas ya dibedakan. Oke, nah ini contoh-contohnya ya.
Nah, ada juga highly mystical, contemplative sensibility on the one hand, and the more legalistic kind on other. Jadi di dalam Catholicism itu memang ada ekstrim-ekstrim ya. Ada yang sangat mystical, contemplative, sensibility, tapi satu lagi ada yang sangat legalistik. Contohnya tadi saya kasih ya, Jesuit dengan Fransiskan. Jesuit itu sangat apa? Mystical. Fransiskan itu sangat anthropocentris. Oke. Lalu antara Trappist dan Nobertines. Jadi di dalam Katolik sendiri ada grup-grup spiritual yang memang saling kontradiksi. Ya. Oke, sekarang ini masalah spiritualnya ya, secara singkat. Lalu sekarang kita masuk ke dogmanya. Nah, di dalam Katolik, isu yang paling membuat perpecahan itu antara dengan gereja di timur itu adalah masalah ini tadi, papal supremacy. Jadi papal supremacy mengajarkan bahwa pemimpin gereja di Roma yang kita sebut dengan Paus, sekarang Paus siapa? Paus Fransiskus ya kan? Itu adalah supreme, berkuasa, immediate, ordinary, universal jurisdiction over every Christian. Jadi dialah satu-satunya penguasa atas seluruh orang Kristen. Dia adalah kepala gereja itu. Dia mewakili Kristus. Jadi seluruh yuridiksi, tadi kan ada banyak ya, ada di Mesir, ada di mana-mana kan, ada di Antioquia, itu harus takluk di bawah Roma. Nah itu namanya papal supremacy. Ya tentu gereja-gereja yuridiksi lain yang nggak mau. Kamu iya senior, saudara tua, tapi sorry, kamu hanya dianggap sebagai saudara tua, bukan soal kuasa. Kuasa kita sama, berbagi sama kan gitu. Ya. Nah, ini papal supremacy ini inilah yang membahayakan ya. Faith dan salvation itself. Nah, papal supremacy ini ada di dalam Konsili Vatikan yang pertama tahun 1870. Ya. Di situ dikatakan, wherefore we teach and declare that by divine ordinance, the Roman Church possesses the preeminence of ordinary power over every other church. Jadi gereja Katolik Roma itu satu-satunya gereja yang bisa menguasai semua gereja dari berbagai macam yuridiksi. Ya, karena dia satu-satunya kepala gereja yang sah, yang dia bilang itu dari Rasul Rasul Petrus ya, yang ditunjuk oleh Kristus sendiri menjadi pemimpin atas gereja. Nah, tahta Petrus itu ada diteruskan sampai sekarang. Itulah kenapa kok mereka menganggap itu mereka adalah satu-satunya gereja yang Katolik, yang universal itu. Yang gereja-gereja lain itu harus tunduk ya, atau diperintah oleh the Roman Catholicism. Oke, nah itu dalam Konsili Vatikan yang pertama, jelas ya, dia memberikan satu pernyataan universal of jurisdiction, ya. Oke, lalu kita lihat lagi. Di tahun 1439 ada konsili lokal namanya Konsili Florence ya di gereja barat itu bercoba ya untuk reunite dengan di Orthodoxes dengan Roma. Oke, dengan cara meminta Ortodoks itu submission. Ya tentu gereja Ortodoks nggak mau. Ya. Alasannya ini dia. The Roman Pontiff is the true vicar of Christ. Okay, the head of the whole church and the father and the teacher of all Christians.
Jadi pemimpin gereja di Roma itulah wakil Kristus yang sejati. Ya, kepala dari seluruh gereja, bapak dan guru dari seluruh orang Kristen. And to him was committed in blessed Peter. Mulainya dari Petrus yang oleh Kristus sendiri tunjuk. The full power of tending, ruling and governing the whole church. Ya, nah ini yang juga memang akhirnya antara gereja Barat dan Timur itu nggak pernah bisa satu lagi karena perbedaan ini. Nah, pengajaran tentang universal jurisdiction ini atau papal supremacy ini sering disebut sebagai ultramontanism. Ya, artinya apa? Beyond the mountains, ya, melampaui gunung, ya. Maksudnya itu Gunung Alpen ya, yang di Italia itu terlalu berlebihan. Gereja-gereja itu menganggap. Dan ini ajaran seperti ini tentu jurisdiksi lain tidak terima, ya kan? Nah ini sekarang Vatikan yang kedua tahun 65 ya. In this Church of Christ, the Roman Pontiff, as the successor of Peter, to whom Christ entrusted the feeding of his sheep and lambs, enjoys supreme, full, immediate, and universal authority over the care of souls by divine institution. Jadi masih sama. Ya, dalam Konsili Vatikan yang kedua tahun 65 masih mengatakan bahwa Roma itu satu-satunya supreme, full, immediate, dan universal authority over the care of souls by divine institution. Ya, jadi dia masih mengklaim satu-satunya kepala gereja itu. Nah, ini kenapa dogma seperti itu muncul? Ya, nanti memang ada satu artikel kalian saya berikan ya. Bagaimana kita melihat ya, tapi kita lihat dulu apa yang diajarkan the Rome supremacy ini ya. Nanti kita lihat apa sebetulnya yang diajarkan oleh ortodoksi. Nah, yang diajarkan oleh ortodoksi ini tentu kita menolak papal supremacy. Ya, karena pertama kita percaya bahwa yang disebut kepala gereja itu bukan bishop, bukan orang, tapi Kristus itu sendiri. Efesus 1 ayat 22, Efesus 5 ayat 23, Kolose 1 ayat 18. Jadi dia tidak perlu vikar atau paus yang ditunjuk sebagai wakilnya Kristus, enggak. Karena dia selalu hadir di dalam gerejanya. Lalu kan yang menjadi ayat permasalahannya adalah kan Matius 16 ayat 19 itu kan. Ya, coba kita baca ya, Matius 16 ayat 19. Ini ayat yang sudah diperdebatkan ya sepanjang abad ini antara gereja di Roma dengan gereja di Timur. Roma 16 ayat 19, Matius 16 ayat 19. Kepadamu, maksudnya nih pada Petrus ya, akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ya. Nah, kita lihat di sini ada beberapa ada special role ya untuk Petrus ketika Kristus memberikan dia kunci-kunci to the kingdom of heaven untuk mengikat, to bind and to loose, dan melepaskan. Ya, kita lihat jamak di sini ya, keys, kunci-kunci, ini plural, ya, jadi bukan satu. Kunci-kunci yang jamak ini juga diberikan
plural subject kepada semua para rasul yang lain. Misalnya di dalam Yohanes 20 ayat 23. Coba kita baca ya, Yohanes 20 ayat 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Nah, jadi kunci untuk membawa orang itu masuk dalam kerajaan surga atau kehilangan kerajaan surga itu, ini juga kepada semua rasul. Misalnya dalam Yohanes 20 ayat 23. Jadi bukan hanya Petrus saja. Ya, Tuhan sendiri menjelaskan bahwa dirinya, bukan Petrus ini, adalah the key of hell, kunci dari neraka dan kematian. Dalam Wahyu 1 ayat 18. Ya. Nah, kita lihat di sini Wahyu 1 ayat 18. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ya, Kristus sendiri yang memegang kunci itu. Jadi kalau ajaran yang mengatakan bahwa Petrus satu-satunya yang memegang eksklusif kunci-kunci itu, ini jelas bertentangan dengan kitab suci. Memang benar bahwa Petrus itu adalah pemimpin dari para rasul, the chief-nya. Ya, enggak. Memang yang selalu disebutkan kan dari 12 rasul itu yang disebutkan nama pertama siapa? Petrus. Ya, berarti memang dia itu bukan urutan 1, 2 sampai 12 ya, tapi itu menunjukkan hierarkinya. Pertama, kedua, ketiga, bukan 1, 2, 3. Bedakan ya. Bedakan 1 dengan pertama itu beda. Pertama itu menunjukkan hierarkinya, ya kan? Kalau 1 itu urutan. Nah, Alkitab memang mengatakan bahwa Petrus adalah the chief of the apostle. Ya, bahkan dia sering disebut the chair of Peter. Oke. Tetapi chair of Peter ini kan tidak hanya diturunkan untuk Roma, gereja di Roma, tetapi ya ke seluruh pemimpin gereja yang lain. Ya. Nah, walaupun ya memang dia dikatakan klaim dari Roma bahwa dia adalah Petrus itu adalah the Bishop of Rome, pendiri dari gereja di kota Roma, bersama dengan Petrus. Maka bersama dengan Paulus, ya. Jadi maka Petrus itu dianggap the head of the church oleh gereja di Roma. Ya. Jadi memang ada suksesi rasulnya, yaitu Petrus sampai sekarang ini. Makanya berdasarkan ayat ini, karena gereja di Roma itu mengklaim bahwa Petrus adalah pendiri gereja yang pertama di sana, lalu suksesnya, maka gereja di Roma itulah yang punya kuasa atas seluruh gereja-gereja yang lain sampai sekarang. Ya, maka mereka mengklaim gerejanya adalah gereja Katolik. Katolik itu adalah gereja yang universal. Gereja satu-satunya, wakil Kristus satu-satunya yang sah. Jadi di mata orang-orang Katolik, gereja-gereja yang lain itu harusnya ya bergabung dengan dia semua. Ya. Atau tunduk di bawah supremasinya. Nah, makanya nanti kita belajar ada terjadinya reformasi. Mereform, menstruktur ulang gereja. Itulah yang disebut dengan the reformation, magisterial, ya. Nah, nanti minggu depan kita belajar tentang reformasi. Dari reformasi itulah nanti banyak muncul gerakan atau aliran-aliran gereja, ya. Ada yang reform, ada Lutheran, ada Metodis dan macam-macam. Sampai sekarang ada karismatik, ya.
Pentakosta, itu semua buah dari reformasi atau perpecahan dari gereja Katolik. Ya. Jadi kalau kayak gereja Pentakosta, karismatik, Protestan itu sebenarnya pecahan dari gereja Katolik Roma. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, Rasul Paulus juga tidak mengakui ada otoritas yang tunggal ya terhadap misalnya Petrus itu sendiri. Ya, kita bisa baca nanti dalam Galatia 2 ayat 11. Oke, ya ini nanti ada satu artikel yang nanti saya share ke kalian, kalian bisa baca sendiri ya tentang papal supremasi ini. Lalu ada namanya papal infallibility. Ini adalah tadi supremasi berarti penguasa tunggal. Kalau infallibility ini berarti sang paus itu tidak bisa salah. Ya. Apa namanya papal infallibility. Ini ada di dalam Konsili Vatikan yang pertama tahun 1870. Jadi apa yang diajarkan oleh paus atau diucapkan oleh paus itu karena dia adalah wakil Kristus langsung, maka dia infallibility, tidak bisa salah. Ya karena nggak mungkin seorang wakil Kristus kok bisa salah, gitu. Oke, nah tentu kita tidak percaya tentang infallibility ini ya. Nah, tentang dogma yang lain adalah masalah filioque. Ya, ini juga masalah yang sulit. Ya, kalau di dalam pengakuan iman Nisea bahwa Roh Kudus itu proceed from the Father. Nah, oleh gereja di Roma ditambahkan and the Son, bahwa Roh Kudus itu keluar dari Bapa dan Putra atau anak. Nah, ini jadi problem yang kompleks juga. Ya, di ortodoksi nggak menerima ada and the Son dan putra itu atau filioque ya bahasa Latin, dari bahasa Latin itu artinya dan putra. Nah ini kan melanggar atau menambah doktrin sendiri, tidak sesuai dengan pengakuan Nisea Konstantinopel. Ya, oke, ini juga masalah yang kompleks sekali. Ya. Oke, nah sekarang kita bahas tentang divine simplicity, absolute divine simplicity. Nah, ini maksudnya apa? Kalau Orthodox faith mengajarkan bahwa God is both unknowable essence and knowable energy. Ya, bahwa Allah itu secara esensi tidak bisa diketahui, tapi bisa diketahui atau dikenal lewat energinya. Ya. Nah, di dalam Roman Catholicism, walaupun tidak secara eksplisit menolak essence dan energi ya, tapi mereka menekankan the doctrine of absolute divine simplicity. Ya, yang sering disebut sebagai God as a substance saja. Jadi nggak ada namanya essence dan energi. Ya, bahwa ya dia Allah itu ya simply ya substance saja gitu. Oke. Nah, dia memakai istilahnya adalah absolute divine simplicity. Ya, jadi misalnya di dalam konsilinya Konsili Lateran tahun 1215 itu ditambahkan, we firmly believe and openly confess that there is only one true God, eternal, immense, omnipotent, unchangeable, incomprehensible, ineffable, Father, Son, and Holy Ghost. Three persons indeed, but one essence, substance,
or nature absolutely simple. The Father proceeding from no one, but the Son from the Father only, and the Holy Ghost equally from both. Jadi Roh Kudus itu lahir dari atau proceeding dari both, berarti Father and the Son. Nah, ini tadi Filioque tadi. Always without beginning and end. Jadi kalau dikatakan God itu ya absolutely simple. Jadi nggak ada yang namanya energi dan essence. Yang ada apa? Ya ini tadi. Simple aja, absolute simple. One essence, one substance, one nature, absolutely simple. Gitu. Nah ini yang dipercaya oleh Roma Katolik. Lalu, the Holy Catholic, Apostolic, and Roman Church believe and acknowledge that there is one true and living God, Creator and Lord of heaven and earth, Almighty, eternal, immeasurable, incomprehensible, infinite in will, understanding, and every perfection. Jadi dia adalah one, singular, completely simple, and unchangeable spiritual substance. Ya, ini di dalam Dogmatic Constitution Vatikan pertama ya. Konsili Vatikan pertama abad ke-19 1870. Ya, jadi dalam doktrin Allahnya, the essence of God itu identical dengan atribut of God. Nah, di dalam ortodoksi enggak. Essence dengan atribut itu it's not the essence of God itu dengan energy of God itu it's not identical. Essence itu the substance of God, tapi ada energinya yang bisa kita tahu, misalnya kasih, terang, itu the energy of God. Nah, beda di dalam Katolik itu semua dicampur jadi satu, essence dan atributnya. Nah, ini pertama kali diajarkan oleh Saint Agustinus. Ya, dapat konsepnya dari Neoplatonis, dari Plotinus. Bahwa absolute divine simplicity itu dilanjutkan lagi dalam tulisan Thomas Aquinas, ya, yang mengsintesis antara Katolik dengan filsafat Aristotle. But both Saint Dionysius the Areopagite and Saint John of Damascus berkata bahwa the essence of the Father is beyond even the category of being itself, and therefore it is beyond all logical affirmations, even one such simplicity. Sedangkan kalau bapak-bapak gereja yang di timur seperti John Damascus, Dionysius ya berkata bahwa the essence of the Father itu beyond, jauh melampaui the category of being itself. Ya, sehingga beyond logical affirmation atau even one such as simplicity. Nah, ini ada perbedaannya ya. Walaupun kita setuju ya bahwa ya Allah itu ya divine simple. Oke. Artinya Allah tidak punya bagian-bagian. Misalnya Allah punya tangan, punya kaki, punya mata. Allah punya itu enggak? Enggak. Itu bahasa Alkitab yang memang untuk menjelaskan apa? The energy of God. Jadi kalau dikatakan Allah itu apa ya? Misalnya punya iya, punya tangan, punya mata, ya kan? Allah itu murka, pencemburu, apalagi itu bahasa-bahasa manusia lah, antropomorfisme itu. Nah, apakah benar-benar Allah itu punya kaki, tangan? Nah, tentu dia nggak punya bagian-bagian itu. Divine simple, one substance, one essence itu aja. Tapi kita nggak tahu apa itu, gitu. Ya. Nah, tetapi dikatakan Allah itu punya ini, punya itu menunjukkan apa?
Allah yang bisa dikenal oleh manusia. Nah, itu the energies of God-nya. Ya. Nah, Allah yang bisa dikenal manusia itu sebetulnya itu mau menekankan bahwa Allah itu sebetulnya love human being. Makanya dia marah, dia bisa menghukum, ya, dia bisa mengasihi dan sebagainya, itu menunjukkan bahwa dia full of love. Nah, jadi misalnya kayak John Damascus mengajarkan ada essence yang unknowable, tapi ada energi yang knowable. Misalnya Allah itu bisa berbicara kepada kita, kepada manusia. Itu energinya. Lalu kalau Allah berbicara itu, apakah berarti kita mikirnya Allah itu kayak punya anggota tubuh? Ya enggak, kayak gitu. Kayak apa? Unknowable, kita nggak tahu. Unknowable essence. Ya, nah ini unknowable essence tapi knowable energies. Nah, memang ada beberapa teolog Katolik ya yang juga ada membedakan antara essence atau energi, ya. Tapi jelas formula essence dan energi ini ditegaskan kembali di Gereja Timur yaitu Gregory Palamas sendiri, ya. Dia banyak menjelaskan tentang esensi dan energi Allah. Nah, misalnya dengan the energy are various, the essence is simple. Nah, ini yang kita percayai. But we say that we know our God from His energy, but we do not undertake to approach near to His essence. His energy come down to us, but His essence remains beyond our reach. Ini yang diajarkan oleh Timur. Ya, energinya yang datang kepada kita, maka Allah itu apa? Mengasihi, Allah itu terang, Allah itu apa lagi? Semua atribut Allah lah, Allah itu adil dan semuanya itu apa? His energies. Tapi apakah terang itu adalah Allah? We don't know. Kita nggak tahu esensinya kayak apa. Kasih. Kasih itu coba jelaskan kayak apa? Terang itu kayak apa? Sinar cahaya itu kayak apa? Mungkin kita bisa analogikan kayak matahari kan? Lalu matahari itu Allah? Hah? Enggak kan? Matahari ya matahari gitu loh. Oke? Misalnya Allah itu hakim yang adil. Hakim yang adil. Itu energinya yang datang kepada kita. Oh, Allah itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tetapi Allah yang sesungguhnya, His essence itu ada beyond our reach, our capabilities to grasp, ya kan? Kita nggak bisa menjangkau itu. Nah, ini yang diajarkan di dalam oleh Gregory Palamas, ya. Nah, perbedaan ini penting ya supaya kita memikirkan tentang Allah itu dengan perspektif bahwa dia punya energi yang bisa knowable, tapi dia juga punya essence yang kita tidak tahu, jadi balance gitu. Ya, nah kalau konsep agama di Timur, misalnya kayak Buddhism, Taoism, itu menganggap Allah itu just essence, substance yang kita tidak tahu. Allah itu apa? Tuhan itu apa? Misalnya kalau di dalam Buddhisme itu sesuatu yang kekal. Apa ya yang kekal aja pokoknya gitu. Kalau misalnya dalam Hindu ya, dalam Taoisme, oke, sesuatu yang essence yang memang udah ada pada mulanya. Seperti apa? Yang nggak tahu. Gitu. Nah, tapi kita percaya bahwa walaupun unknowable, tidak bisa tahu, dia substance, tapi dia juga punya energi. Ya, artinya apa? Dia bisa berbicara kepada manusia, berfirman, bahkan berinkarnasi. Ya kan? Itu unknowable
Allah yang kita bisa jangkau. Jadi istilahnya ada transenden tapi juga imanen. Ya. Nah, misalnya kita baca Yohanes 1 ayat 18 jelas, no one has seen God at any time. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Itu esensinya nggak pernah lihat. Tapi waktu kita melihat Kristus, kita melihat energy of God. Ya, tapi bukan berarti dua Allah loh. Allah substansi, Allah energi. Enggak. Substansi ya energi ya Allah yang sama. Cuma istilah itu dipakai untuk mengatakan bahwa gini, Allah itu satu sisi tidak bisa diketahui, dikenal, tapi sisi lain dia juga turun jadi manusia. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa mengambil bagian di dalam natur ilahi 2 Petrus 1 ayat 4. Atau kita bisa melihat Allah. Tentu yang kita lihat itu by energy. Jadi nanti kalau kita jadi serupa dengan Allah, serupa dengan Kristus, serupa dalam pengertian esensinya atau energinya. Energi. Jadi kita nggak berubah jadi Allah. Seperti ajaran Mormon itu kan percaya bahwa nanti kita jadi kayak Allah. Bukan kayak Allah, jadi Allah beneran gitu loh. Substansinya diubah. Atau di dalam Buddhism percaya bahwa ya kita jadi Allah gitu. Nah, tidak, kita jadi Allah itu bukan dalam substansi, substansinya kita tetap manusia. Ya. Gitu. Tapi kita menjadi ilahi, menjadi manusia yang ilahi. Oleh kuat kuasanya energinya tadi. Ya. Sehingga memang absolute divine simplicity ini akhirnya menjadi basis ya bagi Roma Katolik di dalam behold and contemplate God in heaven, ya. Catholic theology does include the idea of participation in Christ, sama seperti kita. Tapi does not usually make it explicit as theosis. Ya, kalau kita kan mengaku itu theosis, benar-benar kita tuh jadi ilahi. Jadi seperti Kristus oleh energinya. Bukan oleh substance ya. Gitu. Nah, di dalam Roma Katolik Teologi yang digunakan oleh Aquinas misalnya memang tidak mendefinisikan keselamatan itu sebagai theosis gitu ya. Jadi agak kabur di sini. Ya karena God itu ya simple. Jadi manusia itu ya nggak mungkin berubah jadi substance ya kan. Manusia itu kalau berubah jadi Allah itu substansinya berubah jadi Allah gitu, enggak seperti Buddhism ya bahwa kita bisa jadi Buddha semua gitu, enggak ya, tapi kita tetap jadi manusia tapi by energinya. Nah kalau di Katolik tuh nggak jelas tuh ya, participation in Christ tapi jadi seperti apa nggak jelas teosisnya karena dia menganggap Allah itu simple substance saja gitu ya, dan manusia nggak mungkin jadi Allah gitu. Nah, maka ini yang terjadi ya. Oke, saya kira ini beberapa hal ya yang penting tentang ini. Memang masih ada nanti ya, kita akan lanjutkan minggu depan. Lalu minggu depan kita akan lanjutkan buku ini tentang reformasi ya. The Magisterial Reformation. Ya, ini perpecahan di abad ke-16.
Nah, kalau dulu udah belajar sejarah gereja, saya harap ini tidak lagi asing ya istilah-istilahnya nanti di dalamnya. Oke, kita akan break sebentar, nanti kita masuk lagi.